lagi keliling lah sendirian gitu kan malam-malam. Ya udah standar kerja saya lah gitu kan. Nah, memang di salah satu blok memang ada rumah kosong yang udah lama banget ditinggalin sama penghuninya. Nah, setelah itu saya lewat situ, saya emang kadang suka iseng gitu Mas, suka nyorot-nyorot pakai senter. Ternyata pada malam itu juga saya ngelihat ada kuntilanak. Ya sosoknya kuntilanak lah ya. Sosok kuntilanak tuh lagi ya kayak nimang-nimang bayi gitu. Memang malam itu pas hari itu dia sebelum meninggal itu posisinya dia sehat. Dia jaga sama saya sehat. Memang minta izin malamnya ke saya. Minta istirahat sebentar kata dia. Tiduran lah di pos ini nih Mas. Nah di pos ini minta istirahat, ya udah dah. Saya keliling sendiri. Nah setelah saya balik keliling, ya niat saya mau bangunin dia lah gitu kan. Pas saya mau bangunin dia, tiba-tiba nggak bangun-bangun Mas. Nah nggak bangun-bangun, pas saya cek dingin, badannya tuh udah dingin banget. Ya lantas saya ambil tindakan, saya pegang lehernya, saya periksa semua-muanya. Ternyata dia udah nggak ada Mas. Kembali lagi bersama gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di channel Telusur. Beberapa waktu lalu di channel Lentera Malam, kita upload cerita pengalaman mistis dari para mantan security tentang pengalaman mistisnya selama mereka berprofesi sebagai seorang penjaga keamanan. Dan ternyata ramai banget videonya. Lumayan banyak juga pasukan Lentera Malam yang minta kita untuk bikin konten telusur dari profesi security ini. Karena banyaknya permintaan dari pasukan Lentera Malam untuk kita bikin konten telusur profesi security ini, akhirnya gua dan tim telusur berusaha menemukan seorang security yang masih aktif bekerja untuk kita wawancarai dan juga kita minta membagikan kisah mistisnya selama ia menjalani profesi security-nya. Dan alhamdulillah, kita bertemu dengan Mas Hadi, 33 tahun, yang masih aktif bekerja sebagai seorang satpam komplek. Gue cukup kaget nih dengan salah satu cerita beliau, di mana beliau pernah didatangi oleh salah satu rekan seprofesinya. Padahal beberapa hari sebelumnya, rekannya tersebut sudah meninggal dunia, dan meninggalnya pun tepat di hadapan Mas Hadi sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Hadi, umur saya 33 tahun. Saya lahir di Banten, tetapi ya di umur 5 tahun bapak saya udah ngajak saya ke Jakarta dan dari situlah saya dibesarkan di Jakarta. Sebenarnya dulunya sebagai supir ya, saya dulu supir pribadi. Pada waktu itu istrinya meninggal di Kalimantan dan bos saya itu akhirnya pindah ke Kalimantan bersama anak-anaknya. Lalu saya diajak memang ke Kalimantan, cuman di situ saya tidak dapat izin dari orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta. Dan dari situlah saya menganggur selama ya kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya saya kerja di supir itu sudah 9 tahun sebenarnya. Nah, setelah saya 2 bulan nganggur itu, ada rekan dari
bapak saya yang ngajak kerja saya, cuman tadinya saya tidak mau, tapi ya mau nggak mau saya karena tuntutan perekonomian saya sudah kepepet lah ya, udah habis, jadi mau nggak mau saya jalankan, yaitu menjadi security komplek. Kalau untuk saat ini, orang tua saya kebetulan balik lagi ke Banten ya, karena saya sudah tinggal lama di Jakarta, saya memutuskan untuk tinggal di Jakarta bersama abang saya. Jadi saya di sini tuh ada saya, abang saya, sama kakak ipar, sama anak-anaknya, itu aja sih. Ya, kalau saya lihat sih selama saya bekerja komplek ini ya namanya komplek ya Bang ya. Mungkin notabene orang-orangnya orang-orang sibuk lah ya. Mungkin ya setelah pulang kerja atau setelah pulang aktivitas mereka pada istirahat. Kondisinya ya sangat jauh beda sama tempat saya bekerja ya Bang ya. Karena di sini kan saya tinggal di tempat yang padat penduduk lah ya. Jadi suasananya pun udah pasti rame. Tetangganya juga saling tegur sapa lah gitu kan. Sering ada aktivitas-aktivitas sosial lah ya di sini. Kalau untuk ya tempat bekerja itu dia, saya bilang itu perbandingannya ke situ. Jadi kalau tempat saya bekerja itu benar-benar ya sunyi gitu, sepi gitu, dan orang-orangnya pun kalau saya lihat sama tetangga tuh ya nggak saling tegur sapa, beda sama halnya tempat saya tinggal di sini gitu. Kalau selama saya kerja sih alhamdulillah belum pernah ya Bang ya. Karena saya pun kerja di sini kan boleh dibilang baru 7 bulan lah ya. Baru 7 bulan. Nah, selama 7 bulan ini alhamdulillah saya kerja tidak ada satupun rumah yang kemalingan. Kalau untuk tesnya ya biasa lah, namanya security, kita pasti dilatih fisik gitu kan. Mulai dari sit up, push up, sampai lari-lari kecil lah ya. Terus saya pun pernah dibawa ke daerah Cibubur lah, di tempat jambore gitu, saya dilatih fisik di situ. Kemudian akhirnya saya lulus seleksi, akhirnya saya diterima untuk menjaga komplek tersebut. Kalau dari komando saya sih memang sudah ada pelatihan ya, terutama taekwondo ya. Tetapi basic saya itu sebenarnya dari kecil, saya ya malum ya Bang ya, namanya keturunan Banten gitu, pasti saya diajarin sedikit-sedikit lah ilmu-ilmu silat, saya nguasain Bang sebelumnya gitu. Tapi kalau buat dari kantor saya memang sudah ada pelatihan khusus untuk taekwondonya. Kalau ilmu hitam atau putih saya nggak tahu ya, warnanya itu hitam apa putih, tapi memang sempat saya berguru itu sempat kayak mau dia dikasih oleh-oleh lah gitu kan, kayak semacam benda pusaka di mana ya saya untuk mempelajari silat tersebut mungkin nantinya mitosnya sih saya bakal kebal bacok gitu, cuman saya nggak mau. Di situ saya ambil silat-silat yang sekiranya saya bisa melumpuhkan orang pada waktu saya berantem gitu aja. Kalau bekerja saya ada 3 orang lah ya, ada 3 orang, jadi sip-sipan gitu, yang satu libur, yang 2 jaga gitu Bang, jadi ganti-gantian di rolling gitu. Kalau untuk job lembur biasanya sih bukan masalah kerja security-nya, tetapi biasanya orang komplek itu kayak ya ngegali apa gitu kan, ada kerjaan rumah, ada konstruksi rumah yang rusak atau ngecat rumah, biasanya ya saya kerjain gitu setelah saya pulang kerja, pulang aktivitas saya gitu. Kalau untuk perlengkapan security ya biasalah, saya dibekali senter, terus kayak ada pentungan, borgol ya sudah pasti gitu kan. Terus sama ya paling kalau saya jaga malam itu otomatis saya harus pakai jaket sih, karena emang cuaca juga gitu. Tadinya sebelumnya saya mau ditempatkan di mall gitu kan, cuman karena mall itu jauh dari rumah saya dan saya kurang sanggup untuk menjalanin ke mall tersebut, jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil yang di komplek ini aja gitu, karena alasan kejauhan sih saya tidak ngambil. Jadi ada beberapa pengalaman yang mungkin saya alami sendiri dan juga teman saya yang ngalamin gitu kan, pernah.
Kalau untuk hari pertama sampai minggu pertama lah ya mas, saya kerja, apalagi saya langsung disuruh jaga malam gitu kan. Dan kebiasaan saya itu memang saya dari kecil itu emang nggak suka begadang gitu kan, tapi karena ini tuntutan kerjaan juga ya mau nggak mau saya jalanin. Ya sedikit nggak berani sih tadinya gitu mas, tapi setelah saya lewatin masa-masa itu ya biasa aja sih mas. Kalau untuk ada maling ya karena saya petugas keamanan lah ya mas, namanya petugas keamanan itu memang kita harus siap mengambil resiko apapun. Kebakaran atau termasuk kemalingan itu, andai kata saya berhadapan dengan maling itu ya resiko saya harus menghadapi dulu gitu, saya harus mengamankan maling itu. Mau maling itu kabur kemana gitu saya harus dapat dulu gitu kan. Karena petugas keamanan itu yang penting tidak ada korban dulu gitu mas. Diusahakan saya garda terdepan lah gitu kan untuk hal-hal tersebut gitu mas. Ya kalau buat kendala macam-macam sih mas, termasuk cuaca juga salah satu kendala saya kalau lagi jaga malam terus hujan gitu. Tapi lebih seringnya sih kendala saya itu ya agak sedikit horor sih mas gitu. Masalah-masalah mistis itu ada yang saya alami. Buat kejadian yang pernah dialami ya, kalau untuk kejadian mistis sih pernah sih bang. Jadi itu belum lama saya kerja di sini lah, sekitar sebulan 2 bulan. Ya saya udah dikasih kejadian yang menurut saya serem banget sih bang. Waktu itu saya jaga, memang posisinya lagi keliling sendiri, lagi keliling lah sendirian gitu kan malam-malam. Ya udah standar kerja saya lah gitu kan. Nah memang di salah satu blok memang ada rumah kosong yang udah lama banget ditinggalin sama penghuninya. Nah setelah itu saya lewat situ, saya emang kadang suka iseng gitu mas, suka nyorot-nyorot pakai senter. Ternyata pada malam itu juga saya ngelihat ada kuntilanak. Ya sosoknya kuntilanak lah ya. Sosok kuntilanak tuh lagi ya kayak nimang-nimang bayi gitu. Terus saya deketin, saya agak takut juga di situ kan. Saya saking takutnya saya deketin, tapi abis itu saya langsung kabur aja udah gitu, langsung agak lari sedikit lah gitu kan. Kalau langsung kabur banget, saya malu sebagai keamanan. Nah, pas saat saya lari, itu posisinya saya salah masuk blok. Blok itu blok yang jalannya buntu. Nah, otomatis saya langsung harus balik lagi dong, lewatin rumah tua tersebut. Ya udah mau nggak mau saya balik lagi. Setelah saya balik lagi, saya masih ngelirik lah mas ya. Saya masih ngelirik, itu masih ada mas, dia masih nampakin ke saya. Dan akhirnya saya udah nggak tahu gimana, ya udah saya langsung kabur aja, lari dengan cepat gitu. Setelah pengalaman mistis yang tadi Mas Hadi ceritakan tentang betapa angkernya komplek perumahan tempat Mas Hadi ini bekerja, berikut adalah pengalaman mistis Mas Hadi yang cukup epik dan juga mengharukan, di mana beliau pernah didatangi oleh almarhum partner kerjanya sendiri. Kalau untuk kejadian yang baru-baru ini saya alami sih ya mas, itu kejadian itu ya 2 minggu yang lalu lah gitu kan. Jadi 2 minggu yang lalu itu teman saya satu shift jaga sama saya meninggal dunia mas. Dan memang malam itu pas hari itu dia sebelum meninggal itu posisinya dia sehat, dia jaga sama saya sehat. Terus dia memang minta izin malamnya ke saya, minta istirahat sebentar kata dia, tiduran lah di pos ini nih mas. Nah di pos ini minta istirahat, ya udah dah. Saya keliling sendiri. Nah setelah saya balik keliling, ya niat saya mau bangunin dia lah gitu kan. Pas saya mau bangunin dia, tiba-tiba nggak bangun-bangun mas. Nah nggak bangun-bangun, pas saya cek dingin, badannya tuh udah dingin banget. Ya lantas saya ambil tindakan, saya pegang lehernya, saya periksa semua-muanya. Ternyata dia udah nggak ada mas. Nah dari situ saya langsung lapor lah ke atasan saya gitu kan, bahwa saudara tersebut meninggal gitu mas, teman saya itu. Nah kebetulan yang meninggal itu memang senior saya mas di sini. Dia umurnya ya kisaran 60 tahun lah. 60 tahun, dia memang senior, udah puluhan tahun kerja di komplek ini mas gitu. Ya kalau buat riwayat sakit, memang sebelumnya dia belum pernah cerita juga ke saya kalau dia punya riwayat sakit. Tapi biasanya dia kalau masuk angin tuh minta kerokin sama saya. Nah mungkin pada malam itu dia nggak dirasain mas kalau dia lagi sakit.
dan gak enak juga mau minta tolong, minta krokin sama saya karena ngelihat saya juga capek dari pagi. Habis itu saya emang ya benar-benar kehilangan lah sama teman saya itu. Memang tadinya almarhum sering bercanda-canda biasa. Kalau saya satu shift sama dia tuh lebih banyak bercandanya sih Mas. Kayak mungkin ya mau ngabisin waktunya biar nggak berasa lah gitu kan. Kalau kita sama-sama ngantuk kan jadi berasa lama gitu kalau jaga malam. Sesekali ya saya kayak ngerasa lah gitu kalau dia tuh masih ada di pos ini. Dan bahkan cerita ini saya sebenarnya gimana ya, ya udah deh saya ceritakan lah gitu kan. Saya pernah ngelihat sosok dia gitu Mas, waktu saya ya 100 meter dari pos, terus saya ngelihat arah pos, dia tuh kayak biasa, kayak lagi duduk. Nah pas saya ngelihat sosok dia ada di pos ini, ya saking kangennya lah saya gitu kan sebagai teman, ya ngeberaniin diri lah gitu kan. Terus saya lari ke arah pos, tapi dia langsung kayak keluar dari pos terus arah situ Mas, karena situ udah di belakang pos ini gelap banget. Jadi saya kejar, ya dia udah nggak ada di situ. Saya sambil manggil-manggil namanya gitu. Kalau yang paling serem sih Mas ya, belum lama juga. Saya jaga 2 orang sama teman baru saya lah gitu kan. Nah teman baru saya ini memang saya yang memerintahkan dia untuk keliling gitu kan. Nah biasanya keliling itu menghabiskan waktu sekitar 10 menit atau 15 menit. Nah, setelah dia berangkat dari pos ini, dia berangkat, ya baru ada 5 menit, dia udah balik lagi dengan yang saya lihat itu kondisinya itu pucat gitu kan. Pucat dengan keadaan diem gitu. Diem, gak lama saya nanya dong ke dia gitu kan. Kok lu udah pulang aja sih gitu kan? Lu keliling sampai mana gitu kan. Nah itu ucapan saya itu nggak digubris sama dia, nggak dijawab sama sekali. Saya curiganya kok dia pucat gitu, padahal pas tadi saya merintah dia untuk keliling dia masih seger-seger aja gitu kan. Nah pas dia duduk, saya duduk juga gitu kan di sebelah dia. Saya lihat wajahnya dia nggak mau gitu Mas, kayak menghindar gitu ya, saya penasaran kan gitu kan. Di situ saya belum kontak teman saya yang satu lagi. Di situ saya coba ngajak ngobrol lah, takutnya dia kemasukan atau gimana ya, namanya dia anak baru Mas gitu kan. Nggak lama, dengan nggak ada basa-basi gitu kan, tanpa basa-basi dia kabur lagi gitu Mas, kabur ke arah kanan. Tapi tadinya kan dia datang dari sebelah kiri, dia ke arah kanan ke belakang pos ini juga. Di belakang pos ini juga kan ada pohon-pohon gitulah gitu kan. Terus saya lihat, saya senter, nyata hilang gitu kan. Nah saya masih penasaran, saya duduk lagi di pos. Setelah saya duduk, saya coba nyorot-nyorot gitu kan depan pos. Nah orang yang teman saya yang tadi jalan ke sebelah kanan itu tiba-tiba datang dari sebelah kiri. Nah datang sebelah kiri, dia negor saya gitu kan. Udah saya kontrol. Apaan? Saya bilang gitu kan. Agak aneh di situ. Saya tanya, lah bukannya lu tadi ke sono gitu kan? Perasaan gue tadi lu keliling nggak sampai 5 menit. Ternyata dia datang, dia sumpah tuh di situ sama saya, benar saya jaga sampai ke ujung-ujung kok gitu. Nah terus yang tadi siapa gitu yang dengan datang terus pucat duduk di sebelah saya tanya nggak jawab, terus dia jalan ke sebelah kanan. Dan mustahil Mas kalau teman saya jalan dari sebelah kanan, nggak mungkin juga dia langsung datang lagi dari sebelah kiri. Nah itu sih Mas yang masih jadi pertanyaan saya gitu kan. Nah, besokannya memang saya langsung ditimpa sakit gitu Mas, kayak meriang. Itu 2 hari saya nggak masuk Mas setelah kejadian itu. Nah dulunya itu ini rawa lah Mas, sekitar berapa hektar lah gitu kan. Kalau saya diceritakan sama teman saya yang meninggal itu, rawa dan banyak pohon-pohon rindang, pohon-pohon besar lah gitu Mas. Nah sempat cerita dia waktu itu ada salah satu pohon tuh yang pada waktu mau dikerjain sama kontraktor, pohon itu tuh nggak bisa ditebang. Itu kurun waktu berapa tahun sampai manggil ya kiai-kiai pintar lah gitu Mas, maksudnya manggil-manggil orang-orang pintar lah gitu kan. Dan ada salah satu kiai yang mensyariatkan gitu kan, kalau pohon ini tuh sebenarnya nggak bisa ditebang. Tapi akhirnya dengan ikhtiar ya, mungkin ikhtiar kontraktor tersebut dan warga sekitar pun udah menyaksikan gitu Mas, akhirnya pohon itu bisa diangkat sama akar-akarnya gitu. Mau pengangkatan pohon tersebut memang ada kejadian-kejadian mistis juga Mas di situ Mas. Salah satunya mobil Biku yang tiba-tiba mati dan nggak bisa berfungsi sama sekali gitu kan. Padahal di situ kata si pengemudinya itu
masih ada solarnya gitu kan, nggak ada trouble sebelumnya. Terus sama warga sekitar tuh yang menyaksikan tuh ada salah satunya yang kesurupannya histeris mas gitu mas. Histeris ya kayak sosok yang menjaga pohon itu mas gitu. Dia nggak rela kalau pohon itu mau diangkat. Ada satu kejadian lagi yang mana masih sekitaran rumah kosong lah mas, karena di sini komplek ini tuh memang banyak ya rumah kosong. Jadi pada waktu itu tuh saya keliling malam lewatin rumah itu. Memang rumah itu tadinya belum kosong gitu kan. Terus saya lihat itu emang kondisi lampunya mati, tapi masih ada mobilnya di garasinya gitu kan. Di garasi rumah itu masih ada mobil. Nah saya pikir ya udah masih ada orangnya gitu kan. Nah setelah itu saya pulang lah gitu kan, gantian sama shift pagi. Baru sampai rumah teman saya ngabarin kalau rumah blok tersebut ya dengan nomor tersebut lah gitu kan, itu ternyata kecelakaan pada malam harinya gitu kan, pas lagi saya jaga malam itu. Kejadian yang sangat aneh sih mas, karena saya ngelihat sendiri mobil itu masih ada. Ternyata rumah itu tuh sudah ditinggalin 2 hari yang lalu, 2 hari sebelumnya udah ditinggalin gitu kan. Ya, saya nggak tahu mas gitu kan, ternyata keluarga itu kecelakaan dan menewaskan 4 orang lah total korbannya. Untuk kejadian selanjutnya sih yang saya masih ingat ya, sekitaran rumah kosong lah ada di blok sana. Dia sih nggak nampakin kalau di rumah yang itu, cuman kayak suara ketawa, kayak ada aktivitas lah gitu di dalam rumah kosong tersebut. Ya suara kayak masih ada keluarga kecil lah gitu di dalamnya, terus sambil ketawa-tawa gitu. Terus saya kadang suka penasaran, saya samperin, hilang gitu suaranya. Ya gitu deh, kayak godaan sih menurut saya tuh, dia lagi ngegodain saya gitu. Ya kalau suka duka ya sukanya dulu ya mas ya, namanya orang kerja gitu ya adalah perasaan sukanya gitu kan, kayak ya ntar rezeki gitu mas, kayak ada aja warga sekitar yang kayak ngasih saya sembako, terus ngasih duit rokok, kopi gitu mas. Terus ada pula yang ngasih buat ponakan saya gitu kan, pakaian-pakaian bekas tapi masih bagus lah gitu. Itu menurut saya rezeki lah yang bikin saya merasa suka kerja di sini. Dan dukanya ya itu mas, duka yang paling saya alami itu, yang paling merasa kehilangan itu saya kehilangan teman kerja saya yang satu shift itu. Terus ya kalau di security itu ya kecil sih bang, boleh dibilang di bawah UMR lah ya, nggak UMR, cuman di situ ada kebijakan dari pihak kompleknya ya, tambahan lah gitu kan untuk kita bertiga gitu. Terus ya masih banyak lagi sih duka-duka yang saya alami itu ya, yaitu cerita yang tadi saya ceritain itu, kayak godaan-godaan ketika jaga malam. Terus ada aja gitu mas kayak yang nuduh-nuduh security melenceng gitu ya, tapi lagi saya tidak melakukan hal tersebut, saya nggak takut gitu mas. Ada aja sih mas. Oke, suka duka dari Mas Hadi tadi menjadi penutup di video telusur kali ini. Buat kalian yang pertama kali mampir ke channel telusur ini, kalian bisa cek video-video telusur yang lainnya, karena kita di sini pernah ngangkat nih cerita dari penggali kubur, pemandi jenazah, petugas kremasi, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel telusur ini, abis nonton video ini, silakan cek video-video telusur yang lainnya. Dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat atau profesi yang bisa kita bikin konten telusur seperti tadi yang udah gue sajikan, kalian bisa langsung aja nih DM ke Instagram Lentera Malam, atau kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar untuk kasih rekomendasi ke kita. Oke, paling video telusur malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Telusur izin pamit.